Bahkan tambah satu lagi, lek kurang marem iki Syawahid Ibnu Aqil. Syawahid Ibnu Aqil itu khusus menyarai syair-syair atau bait-bait yang ada di Ibnu Aqil. Itu syawahid. Sehingga saya praktis pernah hampir 2 tahun. Ini cerita nyata ini, hampir 2 tahun. Karena tugas berat dari bapak yang ngaji Ibnu Aqil itu, 2 tahun nyaris saya tidak pernah tidur malam. Tidur itu setelah subuh. Karena apa? Harus mutolaah dari berbagai kitab. Tapi semua itu karena hobi saya itu hobi musik. Ya, ini penting saya sampaikan. Saya kalau ketika mutolaah itu ya ada musik yang saya dengar, dan saya musiknya musik radio, bukan kaset atau apa, radio, sambil mungkin ada informasi, dan radionya radio Australia sama BBC London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanul Hakim Haris Dimyati. Saya waktu kecil mulai dari TK itu sudah sekolah di Pondok Termas, karena Pondok Termas ini lembaganya mulai dari TK. Saya sekolah di TK, dan tentu cerita lama, cerita kecil saya ini bisa dibilang cerita yang sangat lucu, karena waktu di TK sekitar tahun 1970-an ya, itu seragamnya ya belum ada seragam, celana aja celana kolor kan gitu. Dan kalau ada acara 1 minggu sekali yang saya masih ingat itu pasar-pasaran itu saya menjual kerbau atau sapi, tapi terbuat dari pelepah kelapa. Nah, kemudian saya punya Kang namanya Kang Jarno, saya masih ingat. Malam Sabtunya itu sudah geger untuk membuatkan sapi-sapinan itu. Jadi pelepah kelapa dibentuk, terus dikasih tali, terus digeret ya, kayak kesannya kayak apa, nuntun sapi gitu. Nah, sesampai di TK itu ya udah kayak di pasar jual-jualan. Itu salah satu cerita yang saya masih ingat betul di TK itu. Nah, kemudian karena bapak saya ini orang yang disiplin untuk ngaji gitu, saya setiap ba'dal maghrib ngaji sama ibu, ngaji turutan, kalau bahasa dulu itu turutan, mulai dari wadduha, alam nasroh, dan seterusnya. Itu rutin setiap ba'dal maghrib oleh ibu. Itu waktu masih kecil. Nah, ketika sudah masuk madrasah salafiyah, waktu itu kelasnya itu ada 5 kelas. Madrasah salafiyah 5 kelas, kelas 5, 1 sampai kelas, belum ada istidad, belum ada mumtaz waktu itu. Nah, itu otomatis pagi saya sekolah SD, pasca TK itu pagi sekolah SD, kemudian sorenya sekolah salafiyah, madrasah salafiyah, urut sekali. Dan tentu waktu itu perasaan saya itu nggak ada capek ya, mohon maaf, waktu itu nggak ada capek karena suasananya suasana saya bukannya mengada-ada, menikmati kegiatan pagi di SD. Itu pun pakai celana kolor loh, dan belum pakai sepatu, masih kadang-kadang banyak mitiknya. Mitik itu tanpa alas, tanpa sandal, tanpa sepatu. Nah, senengnya di SD itu ketika istirahat beli
apa minum yang seger itu dawet 5 rupiah atau berapa ya? Iya masih 5 rupiah itu sudah dapat dawet yang seger di pasar, karena sekolah SD saya itu SD Termas 2 itu melewati pasar Termas. Ah disitulah seger dan belum ada es waktu itu, kayaknya belum ada es. Pabrik es teh belum ada, kulkas belum ada, jadi masya Allah. Nah kemudian sorenya sekolah salafiyah. Dan hebatnya ini tidak omong kosong, saya di kelas mulai kelas 1 sampai kelas 5 salafiyah itu selalu ranking 1 saya ini. Karena apa? Ketika setelah sekolah, saya masih ingat, ketika jam setengah 5 selesai atau jam 5 sore itu selesai, saya langsung mutolaah sama bapak, khususnya kitab Mabadi Fikihiyah yang diajarkan oleh si Mbah Hashim. Ketika Mbah Hashim mengajar, kemudian selesai pulang, saya langsung menyodorkan kitab itu kepada bapak. Pak, saya baca di depan bapak. Saya di depan bapak, bapak menyemak saya. Itu setiap, boleh dikatakan setiap hari. Saking nikmatnya seneng sekolah waktu itu. Kalau zaman anak-anak itu kan sekolah sampai sekarang juga semangat, seneng gitu. Itu SD. Nah sekarang di SMP, yang di SMP ini mohon maaf agak ceritanya kurang bagus nih. Karena di SMP ini karena sekali lagi pagi SMP, sore tetap juga di salafiyah. Karena di SMP ini selesai jam setengah 2. Nah setengah 2 itu kira-kira kalau jarak waktu Indonesia Barat dengan waktu istiwa kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 45 menit, kadang-kadang 15 menit. Nah ketika terpaut 15 menit ini, otomatis yang di salafiyah ini menjadi korban satu kisah, satu mata pelajaran jadi korban, yaitu jam setengah 2 sudah masuk. Nah tentu yang jarak 15 menit ini menjadi korban, saya tidak bisa masuk karena baru pulang dari SMP. Tapi waktu itu saya tidak membanding-bandingkan, mohon maaf, antara pelajaran SMP dengan salafiyah ini lebih kuatan yang salafiyah saya. Seakan-akan dengan segala hormat SMP ini ya seperti yang saya katakan di SD kalau saya senang, kalau di SMP agak berkurang. Senangnya ada di pondok ini karena banyak teman dari luar kalau di salafiyah sore itu. Nah sehingga saya bisa ranking 1 terus mulai kelas 1 sampai kelas 5 itu. Bukan persoalan apa-apa, karena memang saya mempunyai kenikmatan sekolah di salafiyah. Sehingga apa yang buruk itu, di SMP ini saya nggak lulus. Karena apa? Jarang masuk. Dan saya harus naik sepeda mini gitu, mulai dari rumah sampai SMP itu naik sepeda mini, namanya sepeda mini. Itu ya lagi-lagi biasalah anak muda, dan di SMP itu juga sudah agak mengenal masa-masa puber gitu kan. Jadi ya agak sedikit godaan-godaan dan gangguan biasa itu. Nah selesai SMP dan selesai kelas 5 salafiyah, saya masuk kelas 1 aliyah. Dan saya tidak, karena di SMP tidak lulus, otomatis oleh bapak saya disuruh melanjutkan ke aliyah di Pondok Termas, aliyah salafiyah. Nah di sini semakin agak dewasa karena sudah berbaur dengan santri-santri yang ada di asrama. Teman-teman saya ada yang dari Semarang, ada yang dari Sumatera. Saya ingat betul punya kawan yang dari Riau, Bengkalis. Saya sebut nama salah satunya Sutrisno. Ini sehingga saya sering di asrama, jarang di rumah. Bahkan kalau tidur malam hampir mungkin 60% saya lebih banyak tidur di asrama. Karena apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren Termas waktu itu selalu saya ikuti. Karena di kelas 1 aliyah ini sudah ada majalah dinding gitu. Saya aktif menulis puisi dan lain-lain dan sebagainya. Bahkan saya juga pernah lomba pidato itu juara pertama. Jadi alhamdulillah takror, bathul masail aktif. Saya aktif waktu di MA itu. Sangat aktif dan menikmati betul di madrasah aliyah itu.
Nah, singkat cerita selesai di Aliyah, nah ini ada keinginan saya ini kuliah. Tapi apa yang terjadi, matur Bapak, oleh Bapak tidak boleh. Ya tentu Bapak punya pertimbangan, tidak tahu saya secara persis. Intinya saya diminta untuk tabarruk, mondok. Bahkan pesantren yang pernah saya pondok itu mungkin kalau dihitung ya adalah 12-13 pesantren. Mulai dari di Lirboyo pernah, di Ploso pernah, di Kerapiak pernah, di Kaliwungu pernah, di Langitan pernah, terakhir saya di Pare, Kediri, di pondoknya Kiai Hanan. Sehingga ya mungkin Bapak punya apa ya, keinginan yang berbeda untuk saya. Jadi pengalaman pesantren, alhamdulillah saya punya pengalaman banyak, dan hikmahnya antara lain saya dipercaya oleh beberapa kiai, oleh beberapa gus untuk menjadi koordinator nasional gerakan Ayo Mondok itu mungkin yang bisa saya petik hikmahnya. Saya mondok di mana-mana itu. Ya ini jawaban apa ya, Bapak mungkin. Nah dari situlah pesantren-pesantren se-Indonesia punya gerakan, namanya Gerakan Ayo Mondok, ditambah hashtagnya pesantrenku keren. Itu di launching tahun 2015 di kantor PBNU lantai 8 pas bertepatan 15 Sya'ban. Alhamdulillah gerakan ini disambut positif oleh kalangan pesantren, dan alhamdulillah pesantren tanda kutip pesantren Rabithah Ma'ahid Islamiyah, asosiasi pesantren seluruh Indonesia, mempunyai program unggulan, yaitu gerakan nasional Ayo Mondok itu mungkin salah satu jawaban dari Bapak kenapa saya tidak boleh kuliah, tidak boleh kemana-mana kecuali hanya ke pesantren. Pernah Bapak menyampaikan ke saya untuk saya ikut belajar di Makkah Al-Mukarramah sama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Bahkan Bapak sempat mengantar saya ke Kiai Taifur Magelang, Kebumen atau mana itu. Kemudian juga sama Ayik Muhammad almarhum diantar juga ke Kiai Idris Lirboyo dan sebagainya, dan juga ke Batu Malang kalau akhiru yang muridnya Sayyid Muhammad. Tapi ternyata Bapak setelah diberitahu minimal harus 10 tahun baru boleh pulang. Nah, akhirnya Bapak wis 10 tahun yo, bahasanya kepada saya ora usah ning kene wae mondok-mondok itu. 10 tahun jadi baru boleh selesai. Nah, Bapak kayaknya waktu itu ya sudah mondok-mondok ae. Oh nggih, derek dawuh. Itu pernah ada rencana untuk studi belajar ke Sayyid Muhammad itu, tapi ya, mempertimbangkan tadi itu tahun. Nah mungkin perkiraan tahun 1994 saya sudah harus, bahkan ini dipaksa oleh Bapak, wis saya mulang, saya terima apa adanya dan saya samikna. Bahkan awal saya mengajar itu oleh Bapak, kalau boleh saya pakai bahasa yang agak ekstrim, saya dikasih jadwal itu sangat padat, mulai kisah pertama sampai kisah kelima. Kalau di pagi hari, kisah pertama itu jam 7 waktu istiwa, setelah istirahat baru satu kisah lagi, dua kisah lagi baru selesai. Itu terus setiap hari, 1 minggu hanya libur sekali.
Sekali itu yang hari efektif, yang Jumat tidak dihitung. Jadi seminggu libur sekali. Dan itu mata pelajarannya, Masya Allah, yang selama ini saya juga merasa berat. Apa itu? Nahwu, sama fikih, sama sorof. Itu sudah harga mati sama bapak. Saya nggak berani menolak, saya nggak berani apapun. Ya sami'na wa atona, malah saya disodori, kamu kowe di samping mulang ki ngaji Ibnu Aqil. Saya masih ingat, iki syarahnya Ibnu Aqil, dan ini ada terjemah dari Kerapiak, tulisannya bagus, masih saya simpan. Kalau nggak keliru karangan As'ad Ali apa Ali As'ad, insya Allah namanya As'ad Ali, ya As'ad Ali. Itu terjemah yang bagus sekali pakai bahasa Jawa. Bahkan tambah satu lagi, lek kurang marem iki Syawahid Ibnu Aqil. Syawahid Ibnu Aqil itu khusus menyarai syair-syair atau bait-bait yang ada di Ibnu Aqil. Itu syawahid. Sehingga saya praktis pernah hampir 2 tahun. Ini cerita nyata ini, hampir 2 tahun. Karena tugas berat dari bapak yang ngaji Ibnu Aqil itu, 2 tahun nyaris saya tidak pernah tidur malam. Tidur itu setelah subuh. Karena apa? Harus mutolaah dari berbagai kitab. Tapi semua itu karena hobi saya itu hobi musik. Ya, ini penting saya kalau ketika mutolaah itu ya ada musik yang saya dengar, dan saya musiknya musik radio, bukan kaset atau apa, radio, sambil mungkin ada informasi, dan radionya radio Australia sama BBC London, radio Australia itu kan, sama BBC London, ada informasi, ada musik, itu selalu saya dengar terus. Dan itu pun suaranya juga nggak jelas karena SW, bukan FM. SW itu suaranya bergelombang, kadang jelas, kadang tidak, kadang berisik dan sebagainya. Tapi saya menikmati sambil mutolaah. Itu 2 tahun nggak bisa tidur. Karena apa? Saya dituntut harus bisa membaca di depan santri, khususnya kitab Ibnu Aqil. Ini kesan saya kepada bapak yang luar biasa. Dan pada akhirnya saya secara pribadi sedikit memahami, saya katakan sedikit memahami fikih, sedikit memahami nahwu. Ya, ketika saya belajar mutolaah sendiri itu. Nah, ini lagi, satu lagi. Ketika saya sudah merasa sudah ngaji Ibnu Aqil itu oleh bapak sudah dianggap mumpuni gitu ya. Langsung setiap ba'dal asar saya dapat PR lagi sama bapak. Apa itu? Sorogan kitab Manhajul Qawim atau Minhajul Qawim atau Manhajul Qawim. Saya dikasih iki Mauhibah Dzil Fadl. Kalau bapak dulu nyebut Mauhibah, tapi ada yang sekarang Mauhabah Dzil Fadl, Hasyiah At-Tarmasi. Iki, Masya Allah, saya harus mutolaah lagi. Tapi alhamdulillah ada buku referensi Mauhabah Dzil Fadl atau yang sekarang terkenal Hasyiah At-Tarmasi, karangannya Mbah Mahfud, karangannya si Mbah Di. Saya mutolaah pakai itu setiap malam lagi, 1 tahun lagi. Tapi ini agak bisa tidur lah. Karena apa? Setelah asar saya harus nyorok. Saya harus nyorok sama bapak. Nah tentu luar biasa memang bapak mendidik, memberikan bahkan agak memaksa gitu. Kalau saya bila katakan itu ada thoriqatul ijbar, dipaksa saya untuk belajar mandiri. Tentu ditasheh sama bapak. Ini. Nah, yang terakhir, saya merasa khusus yang sorof termas lo ya, sorof termas yang kelas istiqdat, yang julid 1 itu, insya Allah mulai bina salim sampai bina lafif terakhir, lafif mafruq, saya masih hafal sampai sekarang. Itu hikmahnya. Bina salim nomor 6 hasibah yahsibu, saya masih hafal. Lafif mafruq walayali, itu masih hafal. Bina nakis roma yarmi waza yalzu, insya Allah. Itu hikmahnya. Padahal itu sorof itu kunci bahasa Arab. Bagaimana Roma kok yarmi bukan yarmu? Kalau ghoza yahzu tidak boleh, ghoza yahzi nggak boleh. Itulah pendidikan bapak pada saya. Mudah-mudahan sedikit cerita lucu, cerita saya mulai dari istiqdat SD, ETK sampai
sekarang ini ya begitulah. Dan saya sekali lagi asli, saya harus berani ngeklaim pendidikan saya asli pendidikan pondok pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur. Waktu kecil pondok Termas dengan perbandingan sekarang ya sangat jauh sekali, sangat jauh. Sarana prasarana sangat minim, santri juga baru ratusan. Bahkan kalau madrasah atau sekolah itu sekolahnya di emperan masjid, itu pun kalau musim hujan banyak libur karena apa? Brocoh. Lewis brocoh karena saya masih kelas 1, kelas 2 itu malah udan-udanan. Mergo libur udan-udanan terus main-main apa lambi klosotan itu wes kaya anu, padahal tegel kan yo ndak begitu halus, enggak seperti granit atau enggak seperti ini kan. Iya semono yo dolanan celurutan, buka kelambi celurutan, padahal itu posisi sekolah. Karena memang masya Allah, jadi fasilitas apalagi komputer sama sekali nggak ada, foto saja juga belum ada ya. Jadi tapi kita menikmati dan apa ya, ya semuanya itu perkembangan zaman. Yang jelas waktu masih kecil sarana prasarana terbatas. Ketika tapi masuk aliyah, semakin hari semakin tahun tuh pesantren ini kan semakin baik, semakin maju, sarana sebagainya sudah mulai di ini. Dan belum ada komputer, masih tik manual. Saya kalau membuat mading itu kadang-kadang yang ngetik dewi, ngetik manual ceklek gitu, pakai klek gitu. Dan saya ngajarin ngetik itu bapak loh, gimana? Yang ngajarin ngetik saya itu bapak. Bapak sangat ahli ngetik, Mbak. Masya Allah bapak, karena beliau bapak ini tulisannya nggak bisa Latin. Bapak itu nulis gedrik. Gedrik itu tahu A, B, C, nggak disambung. Nah, kalau ngetik cepet bapak, saya diwarai bapak. Nah, jadi itu secara umum fasilitas pondok sarana prasarana sangat terbatas. Transportasi masih dokar. Dari Arjosari ke Termas masih dokar. Dan saya menangi listrik pertama kali nyala itu menangi tahun 80-an kalau nggak keliru. Juga jalan mulai Arjosari sampai pondok itu saya menangi pertama kali di aspal. Jadi sebelumnya itu belum aspal, saya menangi. Malah yang aspal pertama itu watu gede-gede, kepala gede ditoto, apa namanya itu makadam, diratakan pakai ini, terus baru diproses di aspal. Nah itu menangi saya. Tahun berapa itu ya lupa, manis menangi. Bahkan listrik PLN ya baru tahun 80-an sekian, listriknya masih diesel. Nah tempatnya diesel itu kalau ya di pengimaman masjid itu. Jam 2 jam maghrib nyala, jam 5 lah, setengah 6 nyala, nanti jam 12 malam mati pakai petromak ya isi menangi nganggo pring. Jadi pring bisa diturunkan gini, paslah turun dipompo, kamar lampu namanya itu, sing tukang pompo jenis kamar lampu. Setelah nyala baru dicantolnya, ditarik maneh. Wah, menangi itu. Jadi cagake ya wis modern zaman sakmono. Itu lah modern itu. Pring, belum besi. Menangi ya. Nah, saya punya Pak D, Kiai Habib, kakaknya bapak. Bagi saya Pak D itu ketika bapak sudah sedo, bagi saya Kiai Habib itu tidak hanya Pak D tapi juga bapak saya. Ya Pak D saya, ya bapak saya, ya kiai saya. Beliau sosok kiai yang disiplin, tegas dan berwibawa. Saya saja sebagai satu sisi ponaane itu kalau ditimbali Kiai Habib tuh rasanya takut ada apa.
apalagi ada tugas di kelas junior, waktu itu junior belum Al-Yamin, kelas 3 aliyah itu asramanya junior, itu ada tugas setiap sore seminggu sekali ya, itu harus sorogan kitab Muhammad Al-Mathalul Kamil. Masya Allah, ketika menyorok sama Kiai Habib itu sing jenengin rodok keringet itu sampai kalau di liter amri enek amri setengah liter, saking wibawanya Kiai Habib. Karena apa? Beliau sangat telaten. Setelah saya baca sorok itu tanya, soroknya bagaimana? Bina apa? Terus nahmunya juga. Jadi apa ini? Fa'il. Coba di i'rab. Itu Kiai Habib. Jadi luar biasa. Ketika mau maju kitab Muhammad Al-Mathalul Kamil itu harus belajar dulu. Kalau nggak belajar nggak mungkin. Itu Kiai Habib. Belum yang lain-lain. Bahkan beliau ketika mengajar itu tidak ada santri yang ngantuk, itu nggak ada, nggak berani. Beda dengan Kiai Hasyim gitu. Kalau ada yang santri yang tidur malah dilus-lus kalau sama Kiai Hasyim, ya beda-beda nih wong tidak boleh sama ya. Kalau Kiai Habib enggak, ditegur. Dan mereka santri nggak ada yang berani ngantuk aja, nggak ada yang berani. Dan penjelasannya beliau, kitabnya yang terkenal Hidayatul Nasyi'in itu menjadi penyemangat santri-santri. Karena kitab Hidayatul Nasyi'in kan kitab semangat. Beliau mau menyampaikan, memberikan materi pelajaran juga ada rasa semangat, patriotis. Itu Kiai Habib. Itu disiplin yang luar biasa. Nah, oke. Untuk sisi lain Kiai Habib, beliau ini gaul. Artinya gaul, ini bahasa sekarang ya. Artinya beliau itu dengan santri terkesan tidak ada jarak itu. Ketika beliau jalan-jalan ke asrama, menyapa, memanggil santri, diajak guyon. Ini masa saya ya, belum masa setelah saya, sebelum saya. Banyak cerita masa-masa sebelum saya jauh kayak Pak Rotal almarhum, Pak Komari itu sangat dekat sekali malah, tidur bareng dan lain-lain, bercanda, bergurau, belajar bersama, kayak hubungannya itu sahabat. Nah, saya kan sudah zaman yang sudah ini kan, saya katakan tadi itu sangat dekat sama keponakan sama saya pun juga sangat dekat sekali. Itu sisi lain Kiai Habib punya kelebihan komunikasi dengan para santri itu sangat dekat, sehingga para alumni zaman dulu itu sampai sekarang itu mohon maaf, itu mindset para santri itu ya Kiai Habib, karena saking dekatnya, sangat dekat. Nah saking dekatnya, ya namanya. Tapi kalau sudah zaman saya ini agak sudah ya beda. Kalau zaman Pak Rotal cerita itu sampai rokok, mohon maaf saja, rokok itu sampai joinan. Jadi Kiai Habib, rokok tal itu. Nah, itu kadang-kadang Pak Rotal ya nyuwun rokok ya sih bareng gitu. Lah zaman saya itu enggak begitu. Ya sudah jaraknya jauh kan. Jadi Kiai Habib itu kalau mau mengajar itu kan rokok dulu. Beliau rokoknya lintingan. Tidak sigaret, lintingan. Nah, ketika sudah sampai kelas, di depan kelas rokoknya itu dicecek, terus diletakkan diletakkan di mana saja, ditaruh. Wah, itu gue rebutan santri itu, gue rebutan santri. Saya juga begitu, dising cepet, aku yang sok ngerebut. Padahal lek rokok Kiai Habib yo watuk-watuk, karena bakonya ini bako Temanggung yang berat. Tapi bagi saya batuk-batuk oleh saya, tapi ya rebutan. Masya Allah, itu haibahnya Kiai Habib, sampai rokoknya saja jadi rebutan. Nah, satu lagi kedekatan saya katakan tadi itu ya Pak D ya bapak saya. Ketika bapak saya kan wafat duluan tahun 1994 ya bapak ya. Ya Kiai Habib 98. Saya usia nikah. Saya nikah otomatis konsultasi saya satu-satunya ya di samping ibu juga Kiai Habib. Saya timbali
Piye, Luk? Kalau manggil saya Luk. Nggih, sampun niki saya cerita padanya. Wong di Ponorogo. Oh, sapa? Gerien putrane Mbah Umar Merungka. Oh iya lho kuwi sing Malang itu Pak Habib yang diingat, yang di Malang itu siapa? Mbak Alfi. Alfi. Oh Alfi. Kula dereng tepang malah. Oh iya kuwi, kuwi. Yang diingat itu Bu Alfi gitu. Buliknya istri saya. Oh iya saya singkat. Kayak menika rencanane bulan Agustus ya. Bulan Agustus tepatnya bulan besar kalau nggak keliru. Bulan haji, bulan besar. Mana maju? Maksudnya, jadi yang menawarkan maju pernikahan itu Kiai Habib. Karena setelah saya cerita tentang calon istri saya dari keluarga ini Pak Habib itu semangat, maju. Rencananya tadi saya katakan Agustus atau besar, oleh Kiai Habib diajukan 1 bulan. Wes ngene, pomo aku sih urip, engko saksine rotal karo Komari, engko ning saka papat wae. Oke, engko kowe sing telepon keluarga kono. Saya telepon lah ke keluarga. Padahal ya mestinya pikiran kita kan nikah siri dulu itu. Jadi dinikahkan Kiai Habib. Ya singkat cerita, saya telepon pihak keluarga Ponorogo, sami'na wa atokna. Datanglah kakak ipar saya sama Pak Le, sama satunya Mbah Wo. 3 orang. Istri saya nggak hadir, calon istri saya nggak hadir. Ibu juga nggak hadir. Mungkin sore, hampir maghrib. Ya, selesai hampir maghrib itu. 4:30 atau jam 5. Ijab kabul di Soko Papat. Nah, kalau boleh saya matur, satu-satunya ya ini sejarah, satu-satunya yang ijab kabul di Soko Papat, insya Allah ya saya ini, insya Allah sama Kiai Habib, walinya tentu kakak ipar Bang Bin, yang mengijabkan Kiai Habib, saksinya Pak Rotal sama Pak Komari. Alhamdulillah saya merasa ya Allah, itulah bapak. Makanya saya anggap Kiai Habib itu ya bapak. Nah ketika ke Ponorogo ya juga demikian. Kowe karo aku karo Kiptiah, mohon maaf Kiai Habib itu kalau manggil Bukip Kiptiah. Kowe Kiptiah, aku Fatah, sak mobil. Oh nggih. Akhirnya saya satu mobil. Mobilnya waktu itu Corolla SE. Untuk saya nikah berangkat ke Ponorogo itu satu mobil sama Kiai Habib, ibu sendiri mobilnya sama keluarga, dan putra-putranya Habib juga mobil sendiri. Jadi saya ini ya sudahlah, saya dianggap saya itu tetap mau nggak mau ya Pak Kiai Habib itu bapak saya kan gitu. Setelah bapak sedo itu, karena dibuktikan saya satu mobil sama beliau, dan sering itu saya satu mobil sama beliau. Yang pertama ya pernikahan ke Ponorogo, yang kedua ketika bapak waktu operasi mata katarak di YAP Jogja, YAP rumah sakit YAP Jogja itu saya selalu dijak sama Kiai Habib, lu mana ya melu ngindangi bapakmu. Oh okay, satu mobil ini, dan itu nganyari jalur Wonosari, jalur Wonosari Jogja itu baru jalannya baru itu. Kalau waktu itu naik mobil L200 T200 yang kol itu, naik kol, kadang naik sedan juga. Itu sisi lain dari Kiai Habib kepada saya, kira-kira begitu. Oke, tambahan satu lagi terkait sisi lain dari Kiai Habib, terkait dengan calon istri saya tadi itu. Ditanya saya, apa anu nih? Mucal teng TK. Oh ya cocok. Bener ini cocok, yos cocok. Apa yang terjadi setelah betul saya nikah sama istri saya ini? Langsung tugasnya tidak ada lain kecuali ngajar di TK. Coba. Jadi akhir-akhir ini saja istri saya itu ngajar di madrasah itu, akhir-akhir ini saja. Yang zaman Kiai Habib tidak boleh tugas selain di TK itu.
Dan alhamdulillah setelah ya ini yang ngelem apa enake, setelah istri saya itu ngajar di TK, Masya Allah siswa TK itu bludak. Saya nggak tahu apa karena cantiknya istri saya atau apa itu, tapi barokah. Ya ini Kiai Habib luar biasa, waktu semangat ke saya cocok. Hatta ketika pernikahan di Termas, Mas Hari di Termas itu beliau sendiri yang cancut sampai pidato. Saya masih ingat betul, sebaik-baik suami istri itu yang nomor 3 faktor tiba-tiba. Jadi ada 3, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Pertama, saling cinta. Sebaik-baik suami istri itu saling cinta. Yang kedua, direstui oleh orang tua. Ini penting ini. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, faktor tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena saya dengan istri saya itu tiba-tiba juga. Enggak prosesnya enggak terlalu panjang. Enggak panjang, mungkin enggak ada pacaran. Enggak ada pacaran. Bisa dikatakan tidak ada pacaran. Malah pacar-pacar saya itu 8 tahun, malah enggak jadi. Sama si Reyok Ponorogo ini, Pak Habib semangat. Wah, luar biasa. Itu sisi lain. Nah, mungkin itu kalau diceritakan tuh wah nggak selesai untuk Kiai Habib ini, karena Kiai Habib luar biasa. Nah sekarang sisi lain Kiai Hashim, karena di Termas ini ada 3 pengasuh, Kiai Habib, Bapak, dan Kiai Hashim. Kiai Hashim ini Masya Allah, wes pokoknya gak ada kekurangannya lah kalau menurut saya itu. Kalau Kiai Hashim akhlaknya, coba beliau itu memanggil semua santri itu dengan panggilan Gus. Coba santri itu dipanggil Gus, saya malah dipanggil Mas Lukman. Enggak pernah Kiai Hashim itu ngundang saya Lukman gitu, jangkar enggak pernah. Mas Lukman, bahasa putrane. Kalau dengan santri Gus Mas Ruhan, mamanya ini Mas Ruhan, itu Kiai Hashim. Dan sabarnya wis gak ono sing ngalahne wis. Di samping bapak saya juga sabar sekali. Bapak sama Kiai Hashim itu kalau dari sisi kesabaran 50-50 lah. Kiai Hashim ini, beliau itu ngaji setiap tank 3, kalau bahasa dulu tank 3, kisah ketiga malam 8:30 sebelum takror. Saya ngaji Riyadhus Shalihin sama beliau, dan saya selalu ada di depan. Kalau ngaji dengan Mbah Hashim, tidak berani saya ngaji di belakang, itu nggak berani saya. Di depan berhadapan langsung, kira-kira jarak ya saya sama istri saya ini. Itu. Dan sabarnya apa? Ketika mengajar di kelas, beliau itu Masya Allah, tidak pernah marah, tidak pernah membangunkan santri yang tidur itu loh. Itu malah ada santri yang tidur malah dilus-lus. Mbah Hashim tetap mengajar. Kitabnya At-Tajridus Sharih, kitab ringkasannya Bukhari itu, hadis At-Tajridus Sharih. Qala haddatsani, karena ngelus-ngelus, kalah dilus-lus. Pengalaman individu. Nah, ini Kiai Hashim secara umum. Secara individu, nah ini saya pernah sowan. Saya pernah sowan minta doa, karena Mbah Hashim ini kiai yang banyak tamu yang minta doa. Ya apa ya, jadi tamu beliau tuh di samping santri juga masyarakat secara umum minta doa, barokah doa, tabarruk lah. Nah, saya pernah kelas 3 aliyah itu sowan Pak Hashim nyuwun amalan-amalan, mboten usah Mas, mboten usah. Jadi saya minta nggak boleh, yang lain-lain dikasih saya nggak boleh. Nah ini ada apa ini? Ya kan perasaan saya kan ya meri, yang lain bahkan ada yang minta raja gitu. Ya ini beliau memang ahli di situ, ahlul hikmah, minta raja. Saya lo nggak boleh. Kula nyuwun di raja, ora usah Mas, ora usah, mboten usah. Ya sekek manut sami nawatokna. Ya enggak tahu lah, tapi ya gimana lah.
Itu pengalaman pribadi saya. Dan apalagi ya, ya ketika ini beliau ngaji Riyadhus Shalihin tadi itu, ketika selesai saya mencoba mendekat. Pernah kesempatan saya ingin natak nih sandal beliau, natak nih lah, saya malah bukannya dimarahin, enggak, mas mboten usah. Ya ini pengalaman pribadi juga, tapi ya tetap saya berusaha pernah natak nih sandalnya Mbah Hasyim itu, natak nih itu. Nah kemudian pada momen, nah terakhir bukan terakhir, salah satu lagi yang terakhir, pada momen haul keluarga, setiap triwulan sekali itu, 3 bulan sekali, mohon maaf, catur ya, kita pakai catur itu kan. Semenjak zaman Kiai Habib sudah ada kegiatan ngaji keluarga, giliran yang Muharram di tempatnya Bapak itu, yang pertama ujian pertama di Bapak, ujian kedua di Kiai Habib, ujian terakhir di Kiai Hasyim. Pada momentum pertemuan keluarga itu, masya Allah, yang saya lihat dua beliau ini wis ana emeng akrab jejer koyo enggak nate punya apalah kekompakan dari 3 beliau ini yang harus kita teruskan. Dan di foto-foto, momentum foto-foto ada, saya punya foto dan banyak sekali. 3 foto beliau itu selalu berdampingan, tidak direkayasa loh ya. Dan satu lagi, hormat, saling menghormatinya antara 3 ini pun luar biasa. Bagaimana bapak menghormati kakaknya Kiai Habib, masya Allah. Saya boleh cerita sedikit, ketika Pak Habib itu mengundang bapak saya ini loh langsung wis apa ditinggal ngerantal itu bapak. Kiai Hasyim yang dari sisi usia Kiai Hasyim itu lebih sepuh, sama Kiai Habib masih sepuh Kiai Hasyim, sama bapak apalagi. Tapi penghormatannya Kiai Habib terhadap Mbah Hasyim itu juga luar biasa. Mbah Hasyim menghormati Kiai Habib juga luar biasa, apalagi bapak. Mbah Hasyim itu menghormati bapak luar biasa, bapak menghormati dua-duanya luar biasa. Pesorane bedane, saling menghormatinya itu. Ini yang saya lihat, dan ini saya yakin keluarga mengamini semua apa yang saya sampaikan ini. 3-3-nya itu saling menghormati, tidak saling bagaimana, tapi pokoknya piye bahasaku, saling menghormati itu. Ini yang perlu ditiru dari suri tauladan 3 beliau, Kiai Habib, Pak Haris, dan Kiai Hasyim ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Ya kena Allah. Mungkin itu kira-kira. Terakhir sini ya. Saya Lukman, sanad keilmuan saya tentu ketiga beliau ini. Kalau ke Sayyid Hasan saya sudah nggak menangi, sama sekali nggak menangi. Kalau Budi Hafsah menangi. Budi Hafsah ini istrinya Sayyid Hasan, menantunya Mbah Hasyim. Sayyid Hasan saya nggak menangi. Sanad saya sarbat tentu ke Kiai Hasyim sama Kiai Habib, lah ke bapak. Lah bapak ini kalau cerita kepada saya, sanadku kuwi yang paling sering disebut itu mas iparnya itu Sayyid Hasan. Bukhari ku yang Sayyid Hasan, ini Bukhari. Muslim juga ke Sayyid Hasan. Sayyid Hasan otomatis ke Mbah Dim. Mbah Dim wa in alam. Itu kalau bapak yang langsung. Bahkan saya langsung diberi kitab Kifayatul Mustafid 5 alam minal asanid dari Mbah Mahfud itu. Ini loh kitab Kifayah. Masih ada tanda tangannya waktu itu. Saya Syekh Yasin Padang. Aku oleh kok Syekh Yasin Munawalah. Ya segini gua awakmu. Nah insya Allah kitab yang aslinya itu ada di Masama. Saya pernah lihat itu ada di Masama, yang ada indok stempel dari Syekh Yasin itu, yang pernah bapak memberikan kepada saya itu.
Jadi itu untuk sanad saya pribadi, tentu ketiga beliau, kemudian yang khusus Bapak Kifayatul Mustafid tadi itu, dan Bapak ke Sayyid Hasan, wa in ala sampai Mbah Dim, wa in ala sampai Mbah Mahfud, dan seterusnya dan seterusnya. Di samping sanad dari pondok-pondok yang lain, dari Lirboyo, tapi semua itu sanad itu, semua sanad ini tidak saya klaim muaranya ya ke Termas. Dari Lirboyo kayak kitab tipis manakib Syekh Abdul, bukan solawatan, bukan bulan Jausan, bukan, nanti bisa diklik ya, di skip ya. Sing solawat bendino lho, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu loh. Dalil Dalailah ya, untuk kitab Dalailul Khairat di Lirboyo. Itu Lirboyo itu Dalailul Khairat itu dari Termas. Ini dibuktikan Gus Kafa cerita sama saya, kula niku Dalailul Khairat itu yang Termas. Jadi insya Allah pesantren Salafiyah tanda kutip, NU tanda kutip lagi, itu muara sanatnya ke Termas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.